Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kita kembali lagi di pekan ketiga. Nah, di pekan sebelumnya kita tidak ada materi untuk libur, katakanlah libur sementara, dikarenakan dari saya Pak Iqbal sedikit ada kendala. Jadi untuk pekan-pekan sebelumnya kita terjeda. Nah, ini kita menyambung lagi di materi berikutnya, yaitu materi tentang kombinasi gerak dasar, lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola kecil. Oke teman-teman, kita ingat-ingat di materi sebelumnya ada permainan bola besar. Nah, sekarang permainan bola kecil. Sebenarnya untuk materinya yang sama, cuma perbedaannya di nama belakangnya aja. Kalau yang pertama itu kombinasi gerak dasar, lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola besar. Nah, sekarang bedanya di belakangnya diganti permainan bola kecil. Oke, jadi kalian ingat-ingat ya, ini permainan bola kecil. Kemudian untuk aktivitas olahraga, mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi setiap kita melakukan aktivitas, jangan lupa yang pertama kalian siap-siap dulu, entah mandi atau makan. Kemudian habis itu tahap selanjutnya melakukan spiritual, yaitu berdoa. Kita perlu berdoa biar aktivitas kita terjaga, kemudian berjalan dengan lancar. Kemudian melakukan gerakan pemanasan, gerakan inti, dan gerakan pendinginan. Jadi untuk gerakan pendinginan untuk suatu olahraga itu emang penting. Cuma gerakan pendinginan sekarang jarang dilakukan untuk olahraga. Kalau gerakan pendinginan itu biasanya lebih efektif itu melakukan pada saat gerakan senam. Tapi untuk olahraga yang kayak permainan bola besar, bola kecil, mungkin pendinginannya hanya istirahat kemudian minum air secukupnya. Nah, sekarang kita masuk di permainan bola kecil. Untuk permainan bola kecil pun ada pembagiannya. Jadi macam-macam, ada contoh permainan bola kecil. Yang pertama, permainan yang kita bahas materinya itu permainan bola kasti, kemudian permainan bulu tangkis, ada lagi permainan sepak takraw. Sepak takraw ada yang tahu nggak? Itu tergolong dalam jenis permainan apa? Apakah permainan bola besar atau permainan bola kecil? Jadi teman-teman perlu diingat. Sepak takraw, ntar teman bisa cari di browsing di Google, apakah termasuk permainan bola kecil atau permainan bola besar. Sebenarnya itu sepak takraw masih permainan bola kecil. Kemudian contoh yang lain ada juga permainan tenis meja. Tenis meja pun itu permainan bola kecil. Ada lagi, kemudian dan yang lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas permainan bola kasti. Untuk permainan bola kasti mungkin teman-teman sudah tahu pada saat di kelas 4 kemarin kita sempat bahas permainan bola kecil, bola besar. Nah, untuk permainan bola kasti dimainkan oleh 12 orang dalam setiap regunya. Ingat-ingat, jadi jumlah pemain bola kasti ada 12 orang di setiap regu. Kemudian lapangan bola kasti berbentuk persegi panjang dengan ukuran lapangan kurang lebih 60 meter panjangnya dan lebar 30 meter. Itu pun di keterangan buku paketnya tertulis itu tidak mutlak, jadi tidak pasti. Jadi bisa juga kalian bisa melakukan permainan bola kasti di lapangan dengan panjang 50 meter, katakan 50 meter, kemudian lebarnya 25 meter, itu nggak masalah. So itu yang penting berbentuk persegi panjang. Jadi diingat-ingat ya, yang penting lapangan bola kasti berbentuk persegi panjang. Di situ banyak cara bermainnya, ada tempat untuk. Jadi permainan bola kasti beda dengan permainan bola kecil yang lain. Kalau di bulu tangkis itu lebih gamblang, lebih jelas, lebih cepat dipahami. Nah, kalau di bola kasti kita harus harus kita cerna dulu, harus kita pahami dulu bagaimana cara bermain bola kasti. Nah, di situ ada pembagiannya. Jadi ada aturannya. Peraturannya ada di tempat
Yang pertama ada regu pemukul. Jadi di permainan bola kasti ada regu pemukul, kemudian regu penangkap. Jadi kalian lihat di buku kalian di halaman, bisa dimulai dari buka di halaman 31 sampai seterusnya. Jadi di lapangan bola kasti berbentuk persegi panjang. Jadi sini ada regu pemukul. Regu pemukul di depan regu di depan kerak di depan tempat regu pelempar. Jadi di kotak sini contohnya persegi panjang. Sini bagian pemukul, sini bagian pelempar, sini bagian penangkap. Jadi kalian terlihat di bukunya. Kemudian untuk durasi permainan bola kasti itu satu babaknya 30 menit dan 20. Jadi ada 20 menit, kemudian ada 30 menit. Jadi itu udah termasuk istirahat, time out, tambahan waktu untuk istirahat. Nah, di permainan bola kasti, sebelum kalian melakukan praktek permainan bola kasti, kita akan menyiapkan medianya, alatnya. Kalian mungkin udah tahu untuk media permainan bola kasti sangat gampang. Jadi yang pertama lapangan, yang lebih dasar, lebih penting itu lapangan. Yang kedua ada tiang hinggap, yang base, ada yang base apa tiang hinggap. Jadi ada tiangnya. Jadi untuk pemain bola kasti itu tiang hinggap. Jadi setiap lapangan itu ada tiang hinggapnya. Jadi untuk regu penangkap. Nah, kemudian yang ketiga medianya berupa pentungan. Alat pemukul berbahan dari kayu. Kayu ini kayu yang agak ringan. Mungkin kalau kayu jati itu agak berat. Ini mungkin sejenis bahan kayu biasa, kayak di mebel-mebel. Nah, yang keempat ini bola kastinya. Nah, yang kelima sebenarnya ada alat sakitan, ada buat penangkap kayak di kiper, sapu tangan. Itu sebenarnya ada kalau untuk di permainan. Cuma untuk permainan bola kasti lebih enak, biar lengket itu pakai tangan. Oke, jadi ingat-ingat, yang pertama ada lapangan, kemudian yang hinggap untuk medianya, yang ketiga pentungan atau pemukul bola kasti, yang keempatnya bola kastinya sendiri, kemudian yang kelima sebenarnya itu udah nggak terlalu penting, jadi ada 4. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang cara melempar. Oke. Jadi cara melempar dengan benar itu permainan bola kasti ada 3 teknik. Yang pertama cara melempar dengan melambung, kemudian mendatar, yang ketiga melempar dengan posisi menyusut tanah. Jadi untuk melambung caranya gini. Posisi badan kalian agak ditekuk, lututnya, kemudian pandangan ke depan. Nah, posisi tangannya posisi baunya agak miring. Kemudian lempar ke atas. Oke, jadi lemparnya ke atas. Tangan dari belakang dilempar ke atas. Nah, yang kedua, teknik yang kedua itu lemparan mendatar. Teman-teman hampir sama lemparan mendatar, yaitu bolanya sejajar dengan bahu kalian. Caranya kayak gini. Oke, jadi lemparan mendatar ya, dilihat. Kemudian lemparan menyusut tanah. Bolanya jadi bolanya jatuhkan ke tanah. Yang ketiga, cara menangkap. Jadi untuk teknik dasar permainan bola kasti ada melempar, menangkap, kemudian memukul. Nah, melempar pun itu tadi udah dipraktekin. Kemudian cara menangkap. Jadi untuk cara menangkap hampir sama, tekniknya kayak cara melempar. Ada melempar dengan ada menangkap dengan cara melambung, kemudian mendatar, kemudian menangkap dengan menyusut tanah. Nah, kita akan praktekkan setelah kita melakukan pemanasan. Oke. Jadi kalian melakukan pemanasan dulu. Sebelumnya, karena ini kita materinya di siang, jadi kalian mungkin udah berdoa. Nah, sekarang kita mulai gerakan pemanasan. Jadi setiap olahraga jangan lupa gerakan pemanasan
untuk menghindari terjadinya kram, cedera, dan yang lain-lain. Oke, kita mulai pemanasan. Biasa gerakan dari gerakan kepala, kemudian pada saat kalian pemanasan semuanya nggak ada yang berubah dari gerakan pemanasan, dari gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki. Nah, untuk pemanasan nih, jadi kaki kalian dibuka selebar bahu kalian. Ingat-ingat, kaki kalian dibuka selebar bahu kalian. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang gerakan kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang pindah ke gerakan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya, untuk pemanasan mengangkat kaki, kalian perlu diingat-ingat memegangnya dengan 2 tangan. Kalaupun satu tangan nggak apa-apa, yang penting seimbang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang gerakan berikutnya itu putarkan pergelangan kaki kalian. Dihitung 1 sampai 4 ke kanan, 5 sampai 8 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita tarik ke depan kaki kalian. Kaki kanan tekuk, kaki belakangnya di sini samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang lari tempat. Hitungan 1 sampai 6 lari tempat. Hitungan 7, 8 kita meloncat sambil menepuk kedua tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita akan mempraktekkan permainan bola kasti. Yang pertama tadi teknik melempar, yang kedua teknik menangkap, yang ketiga teknik memukul. Nah, yang pertama kita akan mempraktekkan teknik memukul. Melempar. Jadi melempar tadi ada 3. Melempar dengan gaya melambung, mendatar, menyusut tanah. Oke. Kita akan mempraktekkan gerakan melempar melambung. Jadi untuk gerakan melempar dengan gaya melambung, ingat ya, kaki kirinya di depan, kemudian posisi pandangan kalian ke depan. Pandangan fokus ke depan. Jadi anggaplah di depan kalian itu regu pemukul. Nah, regu kita sebagai pelempar nih. Jadi ada 2 regu. Siapa yang ditentukan sebagai pemenang itu yang bisa lolos pada saat regu pemukul itu memasuki beberapa tiang hinggap, beberapa ruangan, yaitu di tiang hinggap 1 dan yang 1 mungkin itu ada apa ya, penjaganya. Jadi kalian bisa melempar jadi untuk pemain pelempar nih, pemain pemukul. Nah, saya kan yang kita sini praktekkan sebagai pemain pelempar. Nah, kemudian di depannya pemain pemukul. Kita melempar, pemain pemukul mendapatkan bola pukulan, kemudian dia pindah ke tiang hinggap 1. Kalau kalian grup kedua sebagai pelempar nggak mengenai sasaran pemain di tim pemukul, berarti tim pemukul lolos masuk ke tiang hinggap 1, kemudian pindah ke tiang hinggap 2, dia mendapatkan 1 poin. Dengan catatan dia bisa melewati di regu penjaga dari tiang hinggap 1 sampai tiang hinggap 3 atau 5. Kemudian dia masuk ke arena ke ruang bebas, itu dapat poin 1. Nah, kita sebagai tim kedua regu pelempar, kalau tim kita bisa melempar mengenai tim pemukul, berarti kita udah mendapatkan 1 poin.
dengan jumlah 1 orang. Jadi guru pemukul itu biasanya dia mendapatkan pukulan 3 kali. Jadi dia ada kesempatan untuk memukul 3 kali, 1 orang pemukul. Jadi yang pertama kita akan melakukan teknik lemparan gaya melambung. Tangannya di atas bahu kalian, kemudian dilempar ke atas. Tangannya ke bawah, pandangan kalian ke atas. Oke. Apa ada sedikit gangguan? Yang kedua, teknik kayak lemparan datar. Lemparan datar tangannya di bawah kalian. Kita ulangi lagi lemparan datar. Jadi di dada ya. Kemudian lemparan yang ketiga menyusut tanah. Menyusut tanah. Jadi tubuh kalian dibungkukin ke bawah. Yang selanjutnya teknik menangkap. Jadi menangkap hampir sama kayak teknik melempar. Pertama teknik menangkap dengan gaya melambung. Kalian menerima pukulan melambung nih. Jadi tangannya gini, oke, di atas. Kedua jari kalian, kedua tangan kalian jarinya dibuka, dirapatin. Kemudian cara menangkapnya gini, hampir sama kayak menangkap bola. Dibuka, ditempelkan, dirapatin, kemudian ditaruh di atas kepala kalian. Yang kedua teknik menangkap dengan cara gaya datar. Jadi kayak gini, kayak mau passing permain bola basket. Kemudian yang ketiga menangkap dengan gaya menyusul. Kayak misalnya gini. Oke. Jadi kaki kirinya posisinya di depan kaki kanan. Ini teknik menangkap dengan pukulan menyusul tanah. Kemudian berikutnya cara memukul. Teknik memukul yaitu ada 3 hampir sama. Jadi semua teknik permainan bola kasti dibagi dengan 3 macam masing-masing gerakan. Ada memukul dengan melambung, kemudian mendatar, dan menyusut tanah. Nah, bedanya kalau untuk teknik memukul beda dengan teknik melempar sama menangkap. Nah, kalau memukul lebih beda. Nah, cara memukul dengan melambung, jadi tangannya, teknik yang pertama pukulan melambung. Jadi kayunya di bawah. Kalau teknik pukulan melambung, kayunya di bawah, pemukulnya sejajar dengan lutut kalian kayak gini. Pada saat regu melempar bola melambung, kalian mukulnya gini, tunggu bola dari atas atau ke bawah. Kemudian pukul dengan posisi tongkat di bawah. Jadi kayak gini nih. Kemudian teknik memukul dengan gaya datar. Yang kedua gaya datar. Kalau gaya datar yang sama, jadi tongkat memukulnya sejajar dengan bahu kalian. Tangannya di depan, kemudian pukul ke depan bolanya. Nah, teknik menyusut tanah. Kalau pukulan menyusut tanah itu lebih beda. Jadi kalau memukul dengan gaya bola menyusut tanah, tongkatnya malah di atas. Jadi regu melempar bola, kalian memukulnya jatuhin bolanya ke bawah. Contoh nih. Iklan.